Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga hari ini kita bisa belajar tentang perpindahan kalor. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalor itu adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Sehingga perpindahan kalor ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1 secara konduksi, 2 secara konveksi, 3 secara radiasi. Nah, sekarang perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi yaitu perpindahan yang melalui zat perantara. Dan selama terjadi perpindahan kalor, tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Contohnya, kita mengaduk kopi yang panas dengan sendok, maka sendok yang dari aluminium itu akan terasa panas. Nah, itu contoh dari perpindahan kalor secara konduksi. Nah, syaratnya terjadi konduksi kalor suatu benda adanya perbedaan suhu. Syaratnya ada perbedaan suhu antara 2 tempat pada benda tersebut. Kalor akan berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Jika suhu kedua tempat sudah menjadi sama, maka rambatan kalor pun akan berhenti. Nah, untuk di konduksi itu ada 2 istilah, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah zat yang mudah menghantarkan kalor dan dari satu bagian ke bagian yang lain, sedangkan isolator adalah zat yang sangat sukar menghantarkan kalor. Contohnya adalah yang dari plastik, ya, yang dari plastik, kemudian udara, bisa juga gabus, ya, itu adalah isolator. Sedangkan konduktor, contohnya besi, aluminium, ya, itu adalah contoh dari konduksi, bukan konduktor. Kemudian persamaannya H sama dengan laju kalor konduksi per satuan waktu, atau H sama dengan K kali A kali T, delta T per L, di mana H itu adalah koefisien konduksi termalnya, kemudian A luas penampangnya, satuannya meter persegi, delta T perubahan suhu, satuannya adalah derajat Celcius atau Kelvin. Untuk mencari delta T, suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah, dan satuan dari koefisien konduksi termal logam yaitu Joule per meter sekon derajat Celcius atau Kelvin. Tuh, sehingga semakin panjang kawatnya, maka laju kalornya juga akan semakin kecil. Semakin pendek kawatnya atau batangnya, maka laju kalornya akan semakin besar karena berbanding terbalik. Kalau kemudian yang sebanding dengan luas penampang, kalau luas penampangnya besar, laju kalornya besar. Ya. Kemudian perubahan suhu juga sebanding, sehingga kalau perubahan suhunya besar, maka laju kalornya juga besar. Setelah itu, yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perubahan kalor atau perlambatan atau perpindahan kalor yang disertai dengan gerakan partikel-partikelnya.
atau gerakan-gerakan massanya. Ya, contohnya adalah angin darat, angin laut, kemudian kita mendidihkan air yang dingin yang di atas akan ke bawah, massa jenisnya, ya massa jenis air yang di permukaan, ya permukaan yang paling atas akan turun ke bawah, dan dari yang bawah massa jenis air yang sudah panas itu naik ke atas. Nah, sehingga berputar dan akhirnya airnya akan panas semuanya, ya, atau mendidih. Kemudian jadi disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Rumusnya untuk konveksi adalah H kali A kali delta T, di mana H adalah koefisien konveksi termal, satuannya adalah Joule per sekon meter persegi derajat Kelvin, sedangkan A luas penampang, perpindahan kalor satuannya adalah meter kuadrat atau meter persegi, dan delta T perubahan suhu dari suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah, satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Kemudian yang ketiga adalah radiasi. Nah, perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik. Nah, di sini kalau kalor atau energi yang merambatnya tanpa membutuhkan zat perantara. Contohnya, sinar matahari bisa sampai ke bumi. Karena itu kenapa radiasi? Karena dari luar angkasa yang melalui ruang hampa, nah bisa sampai ke bumi. Nah, rumusnya untuk radiasi, rumusnya adalah E emisivitas, koefisien emisivitas dikali tetapan Stefan Boltzmann dikali pangkat 4 suhu mutlaknya. Tuh, di mana emisivitas itu nilainya dari 0 sampai 1. 0 itu memantulkan kalor, ya. Sedangkan 1 itu menyerap kalor. Kemudian ketetapan Stefan Boltzmann sudah ada nilainya, yaitu 5,672 kali 10 pangkat min 4, satuannya adalah watt per meter persegi dikali Kelvin pangkat 4. Demikian anak-anak untuk perpindahan kalor, ya Ibu akhiri sampai sini, dan terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.